Sejarah Kerajaan Singasari di Malang melahirkan legenda yang sangat terkenal di masyarakat Jawa Timur, yaitu Ken Arok dan Ken Dedes. Asal-usul Ken Arok menurut legenda, Arok lahir dari keluarga petani miskin yang tinggal di tepi sungai Berantas, Jawa Timur. Ibunya bernama Ken Enduk, istri dari seorang pembantu adipati di kerajaan Kediri bernama Gajah Para. Sesaat setelah lahir, bayi Arok dibuang oleh ibunya. Maafkan aku anakku, semoga kehidupanmu setelah ini jauh lebih baik. Astaga, siapa yang buang bayi ini? Ternyata bayi ini laki-laki dan akan ku besarkan saja dia. Siapa tahu dia berguna untukku. Arok pun kemudian tumbuh dewasa menjadi berandal dan suka berjudi. Pada suatu hari, Lembong merasa kesusahan mengasuh Arok karena tingkah lakunya. Makin hari tingkahmu semakin menjadi-jadi. Pergilah kau dari sini dan hidupi dirimu sendiri. Siapa kau anak muda? Sini bermain denganku. Baik, Pak. Sialan, kau ternyata hebat sekali, nak. Ayo pulang dan tinggallah bersamaku, nak. Kemarilah, wahai istri-istriku. Astaga, siapa anak muda ini? Saya juga baru melihatnya. Perkenalkan, dia adalah Arok. Mulai sekarang, dia akan tinggal bersama kami. Bagaimana menurut kalian? Saya sih setuju saja. Kemarilah, akan kuangkat engkau menjadi anakku. Arok pun mulai tinggal bersama keluarga Ki Bango Samparan. Seiring berjalannya waktu, salah satu anak dari Ki Bango mulai merasa cemburu karena perlakuan ayahnya kepada Arok. Uma, lihatlah ayah semakin hari semakin menyayangi Arok. Padahal kan kita anak kandungnya. Kenapa dia yang disayang? Sudahlah, mungkin karena dia anak laki-laki, jadi wajar saja kalau ayah lebih menyayanginya. Tapi kan tetap saja, aku sudah muak melihat dia. Aku sepertinya sudah banyak menyusahkan keluarga ini. Sebaiknya aku pergi dari sini. Karena merasa tidak enak hati, Arok pun pergi dari rumah Ki Bango, kemudian ia berkelana. Nak, bangunlah, Nak. Mengapa engkau tidur di sini? Apa yang terjadi pada kamu, Nak? Maaf, Tuan. Saya tidak sengaja tertidur di sini. Semalam saya mabuk. Setelah itu saya tidak ingat apa-apa. Perkenalkanlah, nama saya Logawe. Siapa nama kamu, Nak? Perkenalkan, nama saya Arok. Tuan. Aku ingin menyampaikan sesuatu pada kamu, Nak. Perihal apa ya, Tuan? Sedangkan kita baru ketemu. Aku sering mendengar nama kamu. Engkau adalah pemuda yang gagah dan berani. Namun aku juga sering mendengar sifat buruk kamu. Jikalau engkau ingin berubah, aku siap membantumu. Dan aku juga memiliki tempat yang baik untukmu. Saya mau berubah, Tuan. Gimana kan tempat itu, Tuan? Di tempat itu, engkau akan mengabdi kepada Paduka Tunggalamedung di Kerajaan Tumapel. Ia sedang mencari pengawal pribadinya, dan aku sangat yakin engkau pasti diterima. Bagaimana mungkin kau sangat yakin, Tuan? Saya adalah seorang Brahmana, mana mungkin saya berbohong. Sudahlah, kamu nurut saja. Dan jangan panggil saya Tuan, panggil saja Paman, biar lebih akrab. Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti perkataan Paman. Beberapa bulan yang lalu,
tersebarlah berita tentang gadis yang sangat cantik jelita bernama Dedes. Berita itu terus menyebar ke seluruh Tumapel dan sampai ke telinga aku punya Tunggul Ametung. Budia, apakah Anda sudah mendengar berita tentang gadis cantik dari desa Panangasin itu? Jika berita itu benar bahwa gadis itu kemari, aku persuntikan dia dan menjadikan para mesmari. Tunggul Ametung pun memutuskan pergi ke kediaman Dedes. Apa yang Anda lakukan, Yang Mulia? Gimana Dedes? Bawa ke sini. Tidak bisa, Yang Mulia. Kedatangan Anda sangat tidak jelas. Tidak berguna. Pengawal, berikan bangkai ini ke anjing liar. Jika tak berguna sama hidup, biarlah berguna sesama mati. Dasar keparat kau, Tunggul Ametung. Benar-benar sutra tak tahu diri. Apa yang kau lakukan? Ucapanmu tak selaras dengan secantikmu, Dedes. Kau samrayuku. Kau keparat. Gadis secantikmu tak pantas tinggal di desa terkecil ini. Kau lebih pantas tinggal di istana dan duduk di singgasana dan menjadi para meswariku. Tasudi, lepaskan aku. Dedes yang pasrah pun dibawa ke istana. Saya Brahmana, saya ingin bertemu raja. Baiklah, tunggu sebentar, saya panggilkan raja. Baiklah. Apa yang dilakukan oleh Brahmana di sini? Tuhan telah mengutus saya untuk ke tempat ini dan saya ingin bertemu penguasa di daerah ini. Saya layak yang penguasa di sini, Tunggul Ametung. Saya Judan Raja Tunggul Ametung. Dan saya Kebo Ijo, tangan kanan Paduka Raja Tunggul Ametung. Saya Brahmana dan di belakang saya adalah anak angkat saya yang bernama Arok. Dialah Tuhan, dialah pasti anak yang hebat. Buktinya dia diangkat oleh seseorang Brahmana. Tentu saja, maka dari itu dia ingin menjadi ajudan kamu. Jika ingin menjadi ajudan baruku, lawanlah dulu ajudan lamaku. Baiklah, karena Tuhan saya terima. Dengan syarat, jika Arok menang, maka Arok akan menjadi ajudan baruku. Dengan senang hati saya menerima tantangan Tuhan. Tidak sia-sia aku menonton pertandingan ini. Ajudan! Tolong bawa dia untuk diobati. Baik, Pangeran. Dan mulai sekarang, Arok, kau menjadi ajudan pribadiku. Baiklah, Tuan. Lo gawe, Arok, marilah masuk ke dalam istana dulu. Siapa itu yang udah kamu suamiku? Ini adalah Arok, ajudan baruku. Kenalkan nama saya Arok, ajudan baruku. Maaf menjelat Tuanku, sebaiknya Anda segera pergi dari sini karena kalau tidak jadwal Anda akan terganggu. Sepertinya saya menghafal kalian. Sebaiknya saya kembali saja ke kamar. Tunggu, saya akan memerintahkan Arok untuk menemanimu. Baiklah, Tuanku.
mulia belajar. Tidak apa, aku baik-baik saja. Maaf pengawal, sepertinya tidak wajar bagi laki untuk menyentuh istri orang. Tetapi bagaimana jika ada berita buruk beredar? Tidak mungkin. Lagi pula dia kan ajudan kepercayaan suamiku. Ya kan Arok? Tuan Arok. Apakah Anda siap ingin melanjutkan perjalanan, Ratu? Tuan Arok, apakah Anda sudah tidak waras? Yang mulia, sepertinya dia sudah tidak waras. Cepat tinggalkan dia. Maaf pengawal, saya akan pergi dengan dayang-dayang saya. Lagi pula kamar saya sudah dekat. Baiklah, Yang Mulia. Permisi Tuan. Permisi Tuan Arok. Permisi Tuan Arok. Seperti kebanyakan orang yang sedang jatuh cinta, Arok pun ingin mencurahkan isi hatinya kepada orang yang mungkin mau mendengarkan curhatannya tentang Dedes. Arok pun menemui Loh Gawe di rumahnya. Kawan, aku ingin bercerita padamu tentang suatu kisah. Apa itu, Arok? Ceritakan. Beberapa kali belakangan ini, aku selalu berpikir seorang wanita yang wajahnya cantik, senyumnya yang begitu manis, membuat aku tidak bisa tertidur. Sepertinya aku jatuh cinta kepadanya, kawan. Emangnya siapa wanita itu, Arok? Dia adalah Dedes. Apa? Dedes. Memangnya kenapa? Memangnya aku tidak bisa jatuh cinta kepada Dedes. Apa karena dia adalah tidak istri seorang majikan? Memangnya aku salah mencintai istri majikan? Aku tidak akan melupakannya. Tapi, Arok, Paman, di mana aku bisa menemukan keris sakti di wilayah ini? untuk apa kamu menanyakan hal seperti itu? Keris itu untuk aku hadiahkan kepada Candice. Jika kamu ingin memesan keris, pergi dan datanglah kepada Empu Gandring. Baiklah, Paman. Permisi, apakah ada orang di dalam? Ya, sebentar. Ada keperluan apa, anak muda? Aku hendak memesan keris sakti padamu. Buatkanlah keris yang paling sakti yang pernah aku buat. Berapapun harganya akan saya bayar. Baiklah, aku akan membuatnya keris sakti sejagat raya ini. Namun membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 6 bulan baru kau bisa mengambilnya. Kapan saya lagi? Yang terpenting kerisnya sesuai pesananku. Yang paling sakti. Baiklah, Ki. Kalau begitu, aku pamit dulu. Silahkan, anak muda. Baru 3 bulan berlalu setelah Arok memesan keris dari Empu Gandring. Aku harus menunggu 3 bulan lagi untuk menghabisi kemelaratu. Oh tidak, itu terlalu lama. Aku sudah tidak tahan lagi melihatnya membelai. Sebenarnya aku akan menemui bukan. Permisi, Ki, atau apa di dalam? Iya, tunggu sebentar. Aku buka pintunya. Bagaimana itu saran itu? Tunggu sebentar. Sudah aku bilang. Keris itu jadi di sekitar 5 atau 6 bulan. Kau bisa ke sini 3 bulan lagi. Kita sih, itu terlalu lama. Aku ingin keris itu sekarang juga. Tapi keris ini belum sempurna. Aku tidak peduli, murah atau tidak itu, aku ingin sekarang juga. Aku sudah tidak sabar ingin menghabisi kemelaratu. Apa kau bilang kau ingin menghabisi penduduk Amadung? Tidak akan kuberikan ini kepadamu. Aku bosan cepat berikan keris itu sekarang juga. Tidak, anak muda. Baiklah, Ki, aku akan berpikir itu sekarang. Benar-benar kau tak tahu untung, anak muda. Suatu saat nanti keris itu akan membunuhmu dan seluruh keturunanmu. Aku tidak percaya ramalanmu, Ki. Selagi aku masih punya keris ini, aku bisa membunuh Tunggul Ametung dengan cepat. Secepatnya akan kubunuh kau, Tunggul. Sebaiknya aku menemui Bu Ijo. Dia kan orangnya. Wah, Arok, apa yang kau bawa itu? Bolehkah aku melihatnya? Tentu saja. Ini keris milikku. Sangat indah dan sakti, bukan? Ya, sangat bagus sekali. Aku juga suka itu. Bolehkah aku meminjamnya? Tentu saja. Benarkah, Arok? Bagaimana jika aku mengaku-ngaku bahwa keris ini milikku? Aku ingin membuat orang di istana terkesan. Tidak masalah. Wah, kau baik sekali. Terima kasih ya, Arok. Aku pinjam kerisnya dulu. Biarlah orang-orang mengira bahwa keris itu miliknya.
justru itu akan mempermudah rencanaku. Hei kalian semua, lihatlah apa yang kubawa ini. Memangnya apa yang kau bawa? Inilah keris sakti mandraguna milikku. Kalian pasti tidak punya kan? Allah, aku tidak percaya itu keris milikmu. Coba lihat keris milikmu itu. Sekedar memastikan saja. Wow, alangkah bagusnya keris ini. Warnanya, lengkungnya sangat indah, tidak seperti pemiliknya. Alah, kamu pasti berbohong kan? Kamu juga pasti terpukau dengan keris milikku. Malu sekali kau. Bolehkah aku melihatnya? Boleh, tentu saja. Bagaimana, indah bukan? Apakah kamu mau meminjam? Benarkah bolehkah aku meminjamnya? Ya jelas tentu tidak lah. Marilah ke Bojo, minum bersamaku. Baiklah. Setelah Kebo Ijo tak sadarkan diri, Arok memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil kerisnya kembali. Berulang sekali juga. Kalau kau tidak kasih kau. Anda, apa yang kau lakukan pada suamiku, Arok? Dengar aja deh. Aku lakukan ini untukmu, demi kau. Aku tidak percaya kau melakukan ini. Aku tahu kau tidak nyaman. Kau hanya menggunakan topeng kebohonganmu di depanmu. Kau sebenarnya tersiksa. Kau selalu menangis setiap malam. Aku tahu itu. Kau tahu dari mana, Arok? Tidak penting. Yang terpenting, aku sudah membebaskanmu dari laki-laki yang keji dan busuk ini. Tolong jaga rahasia ini, Kenides. Seseorang, cepat bayangkan tadi kemari. Segera aku panggilkan yang mulia. Cepatlah, bersedia. Maaf yang mulia, sepertinya Patuka sudah tidak bisa diselamatkan. Semalam, samar-samar aku melihat seseorang masuk ke dalam kamar ini. Dia meninggalkan keris ini. Kemarilah pengawal. Tolong carikan siapa pemilik ini, segera. Akan ku cari siapa pemilik di sini, kamu. Tolong prajurit, kemarilah. Apa yang telah terjadi pada Paduka, Arok? Paduka telah dibunuh oleh seseorang. Kalian harus cari siapa pembunuhnya. Dia harus dihukum mati. Lantas apa yang kami bisa lakukan sedangkan kami tidak tahu siapa pembunuhnya? Saya menemukan keris ini. Dia tergeletak di samping Paduka. Tolong carikan siapa pemiliknya. Sepertinya keris ini tidak asing. Yang keris ini milik Kerbau Hijau. Kemarin dia memainkannya di kerumunan istana. Kau yakin tidak menuntutnya? Saya sangat yakin karena dia memamerkannya kemarin kepada orang-orang di istana. Baiklah, sebaiknya kita menyamayamkan dulu jasad Tunggul Ametung. Setelah itu kita cari Pak Wejo. Dasar pembunuh, pengkhianat. Kamu pembunuh, Paduka. Bukan, sungguh bukan aku, Arok. Kamu tahu ini keris milik siapa? Ini keris milikmu kan? Semua warga tahu itu. Benar pasti. Aku ingin mengatakan kepada semua warga bahwa keris itu Ingat adalah balasan yang tepat untukmu. Yeay! Kamu lihat, Pareswari.
saya setia menunggu titah dari Yang Mulia. Panggil yang suci dan yang logawi kemari untuk memberikan saran kepada saya yang tengah berduka ini. Marilah Paman. Berdirilah Arok. Permisi Yang Mulia. Mulai saat ini aku nobatkan Arok sebagai aku Tumapel dan Dedes sang Parameswari akan tetap menduduki tahtanya. Bersamaan dengan ini, kalian berdua akan menyandang gelar Ken sebagai bentuk penghormatan. Dedes, aku sudah lama mendam rasa ini padamu. Aku mencintai. Mau aku menjadi istriku? Baiklah, aku mau menjadi istri Ken Arok. Selang beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Ken Arok hendak mengangkat seorang selir. Kanda, apa benar Kanda hendak mengangkat seorang selir? Ya, ia sedang mengandung anakku. Aku hendak menganugerahi gelar selir sebelum anakku lahir. Anak, bagaimana bisa Kanda melakukan ini padaku? Kanda, apakah Kanda tak mencintaiku? Dedes, kau dan aku ditakdirkan sama. Jadi tak perlu kau bertanyakan lagi bagaimana pesanku padamu. Aku harap kau menghukumiku dan keputusanku, Dedes. Tak perlu khawatir, karena bagiku kaulah satu-satunya prameswariku untuk selamanya. Rahayu Yang Mulia Permaisuri, saya Umang istri Kakanda Arok. Mulai sekarang kau sudah dinobatkan menjadi selir yang mulia aku. Kau harus menjaga tata krama. Aku akan mengajarimu tata krama istana. Terima kasih telah menerima saya dengan baik, Yang Mulia. Kulihat perutnya sudah besar. Astaga, apakah ia sudah hamil sebelum aku menikah dengan Arok? Hari ini, Ken Dedes melahirkan putra pertamanya. Selamat Yang Mulia, Anda telah melahirkan anak laki-laki yang sangat sehat. Yang Mulia, sepertinya kita kedatangan tamu. Ya, biarkanlah dia masuk. Rahayu Yang Mulia, aku hendak memberikan sebuah surat yang merupakan tulisan dari aku. Semoga engkau dapat menerima dan membacanya. Selamat atas kelahiran putra mahkota Yang Mulia, aku pamit. Putraku, maafkanlah ibumu ini. Sampai sekarang, kau belum ibu beri nama. Karena ibu terlalu mengandalkan ayahmu itu. Putraku, akan kunamai engkau dengan Anusapati. Anusapati mulai beranjak dewasa. Anusapati merasa Ken Arok pilih kasih. Ken Arok lebih menyayangi adiknya Tohjaya. Karena itu, Anuspati pun bertanya kepada ibunya di kamar. Ibunda, mengapa ayah menyayangi Tohjaya daripada aku? Apa jangan-jangan benar apa yang mereka katakan bahwa aku bukan anak kandung ayah? Benar, nak. Ayah kandungmu meninggal saat kau masih dalam kandungan. Ibu sengaja tidak memberitahumu, karena aku rasa itu lebih baik. Jadi apa yang mereka katakan itu benar? Pada saja ayah lebih menyayangi Tohjaya. Ayah kenapa pada saat itu meninggal? Ayah kandungmu dibunuh oleh seseorang, nak. Siapa yang membunuhnya? Mengapa ibunda diam? Apakah ibunda menyembunyikan sesuatu dariku? Baiklah, nak. Mungkin sudah saatnya kau mengetahuinya sekarang. Ayah kandungmu dibunuh oleh Ken Arok, ayah tirimu. Benarkah Bunda? Aku tidak percaya dengan semuanya ini. Benar, nak. Dialah pembunuh ayahmu. Jalan, tidak akan kubiarkan dia hidup dengan tenang Bunda. Dia harus membayar mahal apa yang dia lakukan kepada ayah saya. Jangan, nak. Kau tidak tahu bagaimana Ken Arok. Ibu hanya tidak mau kenapa-kenapa. Tenanglah Bunda, aku tahu cara menghadapi orang seperti dia.
Ken Arok harus mati, tapi aku tidak mau membunuhnya. Aku tahu siapa yang bisa diandalkan. Sayang, semarilah. Cari lagi pengalaman untuk bertemu denganku. Baiklah pangeran. Ada apa pangeran? Kau mau ini, emas dan perhiasan? Ini untuk hamba pangeran. Tentu saja, asal kau mau melakukan untukku. Saya siap melakukan apapun pangeran. Bunuh Ken Arok. Mengapa pangeran menyuruh hamba untuk membunuh Arok? Sudahlah, lakukan saja. Aku tahu kau sering dilakukan tidak baik oleh Ken Arok. Baiklah, saya akan melaksanakan tugasmu pangeran. Keris ini digunakan untuk membunuh Ken Arok. Jika Ken Arok sudah tertidur, jalankan tugasmu. Jika tugasmu sudah selesai, temui aku di tempat ini. Akan kubawakan seluruh emas dan perhiasan untukmu. Baiklah pangeran. Yang mana makanan untuk Paduka Raja? Ini pangeran, makanan untuk raja. Baiklah, biar aku saja yang mengantarkan makanan untuk Paduka Raja. Silakan pangeran, ini makanannya. Setelah Dayang pergi, Anusapati langsung mencampurkan ramuan tidur ke makanan Ken Arok. Terima kasih Anusapati. Mengapa engkau yang mengantarkannya? Tidak apa-apa ya. Sekalian tadi ingin menemui ibunda. Aku kira ibunda bersama ayah. Tidak, ibumu tadi keluar. Baiklah ya, aku permisi dulu. Tumben sekali, padahal ini masih jam 8. Saya mengantuk saja. Tak lama kemudian, Ken Arok tertidur pulas akibat ramuan pada makanannya. Di pengalasan saat menjalankan tugasmu, aku akan mengalihkan suasana di istana. Jika tugasmu sudah selesai, temui aku di gudang. Baiklah pangeran. Bukanlah hamba yang mulia. Setelah berhasil membunuh Ken Arok, Ki Pangalasan pun menuju ke gudang untuk bertemu dengan Anusapati sesuai yang dia bicarakan sebelumnya. Bagaimana rencananya, Pi? Ya pangeran, hamba sudah berhasil melaksanakan tugasmu pangeran. Bagus sekali, Ki. Ini emas dan perhiasan sesuai kesepakatan. Terima kasih pangeran. Ini keris milik pangeran. Terima kasih, Ki. Senang bekerja sama denganmu. Pangeran, kenapa kau seperti ini pangeran? Agar kita tidak tahu ke depannya, karena kaulah satu-satunya yang mengetahui. Kasus pembunuhan pun selesai dan ditutup. Kini Anusapatilah yang naik tahta sebagai raja berikutnya.